Kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salatu wassalamu ala rasulillah nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, amma ba'd. Alhamdulillah, syukur malam ini kita panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga nilai keimanan kita, menjaga nilai Islam kita, dan menjaga hati kita agar senantiasa istiqomah berjuang, berjihad dan beribadah dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Amin. Salawat beriring salam, marilah selalu senantiasa kita berselawat kepada junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan atas ampunan Allah Subhanahu wa taala serta syafaat dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada hamba dan kepada umatnya di akhir zaman, kita akan selamat baik di dunia maupun bahagia di kehidupan akhirat nanti. Amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah majlis yang insyaallah dimuliakan Allah. Setelah lebih kurang 3 minggu kita istirahat libur, malam ini kita lanjutkan fokus kajian khusus saja ayat ke-16 surah Al-Hadid. Pertemuan akhir yang lalu kita sampai ke ayat yang ke-8. Tapi malam ini sampai 3 minggu ke depan kita tuntaskan ayat ke-16 ini. Kita baca sama-sama, nanti kita pahami. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kita ulang sekali lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah wa ma nazala minal haqq wa la yakunu kallazina utul kitaba min qablu fatala alaihimul amadu faqasat qulubuhum wa katsirun minhum fasiqun. Kita lihat artinya. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala dan mematuhi kebenaran yang telah diturunkan wahyu kepada mereka, artinya kepada umat sebelum Muhammad. Dan janganlah mereka berlaku seperti orang-orang yang telah menerima kitab sebelum itu kepada mereka melalui masa yang panjang sehingga hati mereka menjadi keras dan banyak di antara mereka menjadi orang-orang yang fasik. Cari 2 kalimat di dalam ayat ini kata kuncinya.
cari 2 kalimat. Jadi belum tiba waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kita selama ini memahami khusyuk itu hanya letaknya pada ibadah sholat saja, ya kan? Padahal ibadah khusyuk itu terletak pada ibadah mahdoh dan terletak pada ibadah ghairu mahdoh. Yang dikatakan khusyuk, fokus jiwa kita terhubung langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik dalam melakukan ibadah mahdoh maupun melakukan ibadah ghairu mahdoh. Ya. Bentar. Ya. Jadi yang dikatakan khusyuk itu fokus jiwa kita atau fokus hati kita terhubung langsung kepada Allah. Baik ketika kita melakukan ibadah mahdoh maupun ketika kita melakukan ibadah ghairu mahdoh. Nah, apa ibadah mahdoh dan apa ibadah ghairu mahdoh itu? Ibadah mahdoh adalah ibadah yang telah ditetapkan dan diwajibkan diputuskan, seperti halnya 5 rukun Islam 5 waktu itu. Rukun Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji, itu ibadah mahdoh. Kemudian ada ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial masyarakat, ya kan? Ibadah-ibadah sosial masyarakat itu bagian daripada ibadah ghairu mahdoh. Makanya ukurannya di dalam ilmu fikih, sesuatu yang tidak diajarkan oleh Al-Quran, sesuatu yang tidak diajarkan oleh hadis Nabi, sesuatu yang tidak ditemukan ijtihad para ulama-ulama fikih, tetapi ada lahir di akhir zaman, timbangannya 2. Kalau baik dikerjakan manfaatnya lebih banyak, kerjakan. Kalau dikerjakan manfaat negatifnya lebih banyak, tinggalkan. Jangan langsung divonis bid'ah, haram, keliru. Ya. Itu ibadah ghairu mahdoh. Ibadah ghairu mahdoh itu ibadah sosial yang ada di dalam masyarakat. Kalau teori orang komunikasi, ibadah mahdoh itu adalah ibadah vertikal yang menghubungkan seorang hamba terhubung kepada Allah langsung, ya kan? Kalau ibadah ghairu mahdoh, ibadah sosial masyarakat, itu dinamakan ibadah horizontal, zon politiken, ya, ibadah kepada sesama manusia. Makanya ada ayat yang menjelaskan, duribat alaihimuz zillatu ainama sukibu ila bihabli minallah wa habli minan nas. Kadang-kadang Tuhan itu ingin menurunkan azab ke dunia ini, tetapi karena melihat ada orang yang hubungannya kepada Allah baik, hubungannya kepada sesama manusia baik, tidak jadi Allah marah. Jadi mulai malam ini jangan kita hanya memahami ibadah khusyuk itu hanya terletak kepada sholat saja, tidak. Ya. Jadi khusyuk itu fokus jiwa kita kepada Allah, sandarkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Baik ketika kita melakukan ibadah mahdoh maupun melakukan ibadah ghairu. Sekarang kalau tadi kita katakan khusyuk itu adalah fokus jiwa kita atau fokus hati kita saat melakukan ibadah terhubung langsung kepada Allah. Maksud fokus itu, ya,
kita melakukan ibadah tidak hanya terlepas menyelesaikan rukun dan syariat saja. Narubah itu. Jangan lagi kita berpikir, Pak Ustadz, apakah sholat kita diterima? Kita jawab kalau rukunnya cukup sah, ya kan? Pak Ustadz, apakah haji kita diterima? Kalau rukunnya cukup sah, betul. Tetapi di dalam konteks ibadah khusyuk itu adalah fokus jiwa kita kepada Allah. Dalam konteks lepaskan. Dalam konteks pemahaman, lepaskan kita memahami, melakukan ibadah itu hanya menghabiskan kewajiban saja. Nah, yang penting sholat, habis kewajiban. Yang penting puasa, habis kewajiban. Maka itu belum sampai kepada tingkat yang fokus atau khusyuk. Jadi ciri orang yang melakukan ibadah khusyuk itu, Pak, dia sudah merasa menikmati seperti orang makan, ya kan? Bukan hanya melepaskan, yang penting hilang lapar sudah, ya kan? Kalau orang beribadah cuman melepaskan kewajibannya saja, tapi belum mencapai tingkat yang nikmat atau menghadirkan Tuhan ketika dia beribadah, sama seperti orang makan cuman mengganjar lepas dari lapar saja. Ya kan? Jadi orang-orang yang beribadah khusyuk itu, dia telah menghadirkan Allah di dalam jiwanya, itu timbul kenikmatan. Coba kita latih, bagaimana rasanya ketika kita sholat timbul kenikmatan Allah itu hadir. Ketika kita berpuasa timbul kenikmatan ibadah puasa itu, nikmatnya Allah itu hadir. Ya kan? Nah, itu yang sulit kita latih. Makanya Allah jelaskan di dalam ayat ke-16 ini, alam ya'ni lil ladzina amanu an tahsha'a qulubuhum li zikrillah. Belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman itu untuk mencapai tingkat ibadah yang khusyuk kalau dia belum mengingat Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang dikatakan ibadah fokus kepada Allah itu, dia sudah mulai mencoba beribadah itu tidak hanya menghabiskan kewajiban saja. Dia melakukan ibadah itu tidak hanya melepaskan rukun dan syariat saja, tapi dia merubah jiwa dia. Timbul kenikmatan Allah itu hadir dalam jiwa dia ketika dia sedang beribadah. Contoh, orang yang beribadah cuma menghabiskan kewajiban saja. Waktu sholat, pakai span lepis, pakai baju kaos, ya kan? Terlepas apakah kotor atau tidak di perjalanan tadi. Pak, apakah ibadahnya sah? Kalau rukunnya sah tetap, kalau rukunnya cukup tetap sah. Tapi untuk mencapai tingkat khusyuk masih tanda kutip pertanyaan. Artinya bisa jadi dia beribadah cuma melepaskan kewajiban saja. Nah, bagi orang-orang yang sudah menghadirkan Allah ketika dia beribadah, dia berusaha ibadah itu supaya menikmati itu seperti apa? Contoh, sebelum waktu sholat dia sudah berusaha untuk bersegera memanggil undangan Tuhan. Bersihkan badannya, memakai baju yang bersih, rapi untuk menghadap Allah. Artinya dia menghadirkan Allahnya dan dia merasa nikmat beribadah itu. Maka itu ciri dari orang-orang yang melatih ibadahnya khusyuk. Ya. Ibadah khusyuk. Banyak kita temukan saudara-saudara kita cuma melepaskan kewajiban saja ibadah sholat misalnya. Pakai sepan lepis, pakai baju kaos kan. Ambil air wudhu, digulung di bawahnya, sholat di saf bagian depan. Begitu sujud, SMS ke belakang. Kapan dia SMS itu mengganggu jamaah di belakang? Apa itu SMS? Sempak muncul sedikit. Itu kan? Kalau kita tanya apakah sah ibadahnya, kalau rukunnya sah-sah.
tapi belum mencapai tingkat yang khusyuk. Sering kan kita temukan Pak Haji, sholat pakai seban lepis, pakai baju kaos, begitu mau hadir ke masjid di saf paling depan, begitu sujud SMS ke belakang, ganggu. Makanya disunahkan oleh Nabi orang yang beribadah sholat itu memakai pakaian yang satu warna, apakah hijau, apakah putih, kan? Kalau dia warna-warni, ya bukan tidak boleh. Jamaah di belakang itu kalau kita memakai pakaian yang berwarna-warni, artinya mempunyai aneh, berbeda dengan orang-orang yang lain, jamaah itu akan terfokus melihat satu sisi, itu akan mengganggu kekhusyukan. Jadi mulai kalau tidak terlalu terpaksa, kita kurangi sholat pakai yang SMS tadi, rapi. Awal dulu nih. Itu dia dipoto oleh ini sih. Sering kan? Sampai sini Pak Dul. Panjang ayat ini, bisa 4 kali 3 kali pertemuan. Selama ini apa yang pahami tentang khusyuk? Kalau secara real, orang yang sholatnya itu tidak khusyuk seringkali lupa rakaat keberapa. Itu kan, aku nira sujud apa belum, walaupun ditutup dengan sujud sahwi. Itu ciri-ciri kita tidak khusyuk. Bukan itu menjadi peperangan. Peperangan. Kita lebih wudhu kan, dia namanya perasaan pikiran dalam sholat itu ada yang muncul. Misalnya apa nih? Ya misalnya kompor belum mati, terus pas hujan, Masa banjir diangkat, masa banjir diangkat ya. ya belum diangkat. Jadi kita kembali lagi, kita lagi sholat nih, lagi sholat aja. Ya. Jadi khusyuk itu bisa nggak diciptakan? Kalau kita lihat pengertian khusyuk tadi kan, fokus jiwa kita terhubung langsung kepada Allah. Nah artinya kita melatih saat kita beribadah. Apakah itu ibadah mahdo atau ibadah ghairu mahdo, fokuskan jiwa kita kepada Allah. Makanya di ayat sebelumnya kita telah belajar wa ilallahi turja'ul umur, serahkan semuanya kepada Allah. Contoh ketika sholat kita ibadah khusyuk, Allahu Akbar. Artinya ketika kita takbir, yang terlihat besar itu cuma Allah dalam hati kita, yang lain semuanya kecil. Karena sholat itu di dalam ilmu komunikasi namanya komunikasi transgental. Artinya bagaimana hati kita berkomunikasi langsung kepada Tuhan. Paham? Khusyuk, pengertian khusyuk? Doh? Jadi mulai malam ini jangan memahami pengertian khusyuk itu hanya terletak pada sholat saja. Sholat itu bagian daripada ibadah mahdoh. Jadi ibadah itu ada dua Pak. Ada ibadah mahdoh, ibadah wajib seperti rukun Islam. Ada ibadah ghairu mahdoh, sosial masyarakat. Nah khusyuk, contoh dia khusyuk di dalam ilmu sosial masyarakat. Jadi pejabat yang amanah. Jadi pedagang yang jujur, ya kan? Jadi orang yang berkehidupan sosial bermasyarakat menjadi orang-orang yang baik. Jadi seorang anak yang berbakti, itu ibadah khusyuk. Ya kan? Ibadah khusyuk. Jadi yang dinamakan khusyuk, kita beribadah tidak hanya melepaskan kewajiban saja, tetapi merubah ketika kita beribadah,
timbul rasa kenikmatan saat beribadah, menghadirkan Allah di dalam jiwa kita. Itulah khusyuk. Ya. Artinya kelihatannya setelah sholat kan Ustaz? Dalam kehidupannya sehari-hari itu kan Iya. bisa dilihat kehusukan itu baik untuk dirinya sendiri. Ya. Maupun orang lain, misalnya sahabat saya yang sepertiga ini misalnya kalau sahaja gitu ya, biasa sosial dan kemudian itu kan di situ bisa kelihatan. Jadi orang yang beribadah khusyuk itu Pak, dia menghadirkan Allah di dalam jiwanya itu terlihat baik pada saat mahdo maupun ibadah ghairu mahdo. Terlihat ketika dia beribadah kepada Allah maupun terlihat pada saat dia berinteraksi sosial. Itu orang-orang yang ibadahnya khusyuk. Ya kan? Nah, kalau ibadahnya telah khusyuk, dia selalu menghadirkan Allah itu di setiap kapanpun Allah hadir dalam jiwanya. Sudah? Pengertian khusyuk? Sekarang yang kedua, ciri-ciri orang yang beribadah khusyuk. Ciri. Kalau tadi pengertian khusyuk ya, yang kedua ciri-ciri beribadah khusyuk. Catat apa-apa? Satu. Ciri orang-orang beribadah khusyuk. Ciri beribadah khusyuk itu artinya melatih diri kita itu supaya mencapai tingkat ibadah yang khusyuk atau khusyuk. Ada ciri-cirinya yang harus kita miliki. Yang pertama, ada rasa cinta kepada Allah. Ini dulu hadirkan. Yang kedua, ada rasa syukur pada Allah. Hadirkan dulu. Yang ketiga, ada rasa takut. Yang keempat, merasa Allah selalu mengawasi. Yang kelima, istiqomah. Lima ini harus dimiliki supaya kita mencapai derajat khusyuk. Jadi kalau tadi dijelaskan khusyuk itu adalah fokus jiwa kita cuma tersandar atau terhubung langsung kepada Allah. Makanya ketika kita sholat, Allahu Akbar, yang besar itu hanya Allah. Itu melatih jiwa kita bahwa ketika kita sholat yang kita rasakan hanya Allah yang besar, tidak ada yang lain. Jadi ciri-ciri orang yang beribadah khusyuk itu, yang pertama ada rasa cinta kepada Allah, ada rasa syukur kepada Allah, ada rasa takut kepada Allah, merasa Allah selalu mengawasi di dalam hidup. Dan yang kelima, orang yang beribadah khusyuk itu adalah selalu istiqomah. Nah, ini yang harus dimiliki. Ya.
Paham, Pak? Dah 10 menit lagi kita bahas yang bagian pertama, ada rasa cinta. Apa yang dimaksud dengan cinta, Pak Haji? Cinta Apa yang dimaksud dengan cinta dalam konteks kepada Tuhan? Kita itu apa? Ya, kita berikan maksudnya cinta kepada Allah itu kita rindu kepada Allah. bukan itu. Bukan. Jadi rindu gini. Kalau aku nih Ustaz harus bicara kondisi apa? Di dalam sholat, insya Allah aku mungkin persentase 80% bisa tercapai. Tetapi setelah sholat Ustaz, ini yang berat. Pertama, pulang sholat kita ketemu sama istri begini. Aku rela menjadikan contoh. Ya. Terus yang kedua, kadang-kadang ya apa kawan lain di konten itu alangkah berlagunya atau beragak sombong gitu. Artinya di dalam kehidupan sehari ini paling berat bagi aku. Nah, jadi cinta kepada Allah, rindu kepada Allah, bahwa kita nggak bisa hidup tanpa Allah. Kita selalu memohon kasih sayang. Itu cinta kepada Allah bagi diri aku. Kalau cinta Atau bagi kamu. selalu ingin dekat. Kalau cinta selalu ingin dekat. Jadi berkorban. Ya, itu. Cinta itu pengorbanan kepada Ya. Allah. Ya, cinta itu ada pengorbanan, ada kan? Jadi presentasinya 90% lagi. Ya, Selalu ingin dekat. ingin dekat. Jadi ciri pertama atau cara pertama untuk melakukan ibadah khusyuk itu ada rasa cinta kepada Allah. Bukan merasa cinta kepada Allah. Bedakan kalimatnya. Ada rasa dengan merasa. Beda. Betul aja Pak Haji? Ya. Rasa Artinya belum ada rasa cinta di dalam jiwa. Kalau sudah merasa cinta, tanyakan dengan Pak Haji, bentuk cinta itu seperti apa? presentasinya 100%. Gunung tinggi kudaki laut. Itu bentuk-bentuk ada rasa cinta, ya kan? Timbul adanya pengorbanan. Betul Pak Zadudin? Jadi yang dikatakan cinta itu sesuatu yang muncul dari hati yang paling dalam, tanpa adanya unsur keterpaksaan, tanpa adanya unsur kepura-puraan. Itulah dinamakan cinta sejati. Tapi kalau merasa cinta, ya itu tadi, bisa jadi pura-pura, bisa jadi karena keterpaksaan, ya kan Ji? Itu yang pertama. Sampai di sini ada yang tanyakan. Kalau yang malam selanjutnya kita bahas tentang ada rasa syukur kepada Allah. Ini khususkan satu bagian saja. Syukur ini luas maknanya. Sampai sini, An? Pak Haji?
Jadi kita malam ini baru sampai kepada pengertian khusyuk, dan yang kedua ciri-ciri beribadah khusyuk. Nah, ciri beribadah khusyuk ada 5, ya. Ada rasa cinta, ada rasa syukur, ada rasa takut, Allah selalu mengawasi dan selalu istiqomah. Minggu depan kita bahas tentang ada rasa syukur kepada Allah. Syukur sangat luas. Padahal macam mana? Kita menerima. Apa itu? Syukur itu kita menerima. Ya, Maaf kau. tidak apa-apa. Singkat ya, kujelaskan seperti ini.